Apakah emang nggak boleh langsung dikeluarin orangnya, atau emang kameranya disuruh masukin aja gitu, terus lu nonton sampai habis gitu, apa gimana? Karena gue beneran gede banget ngeliat mereka sampai akhir masih ada, masih berantem. Hola netizen yang tercinta, Golden Disc Award 2024 telah selesai diselenggarakan di Jakarta International Stadium pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Belasan K-pop idol datang ke Indonesia dan tampil langsung lewat acara penghargaan musik itu. Banyak pula idola K-pop yang untuk pertama kalinya datang ke Indonesia lewat acara tersebut. Sayangnya, momen tersebut tidak sepenuhnya bisa dinikmati seluruh penonton di lokasi. Kejadian kurang menyenangkan terjadi dirasakan sejumlah penonton bahkan petugas keamanan di sana. Banyak video viral menampilkan aksi kekerasan bahkan anarkis dari beberapa oknum ketika Golden Disc Award 2024 berlangsung. Oknum-oknum itu diduga fansites atau diary karena tampak membawa kamera profesional di venue. Kekerasan dan aksi anarkis diduga berawal dari penggunaan kamera profesional yang sejak awal dilarang promotor hingga berujung mengganggu penonton lain di venue. Fansite merupakan penggemar yang kerap menghadiri bahkan mengikuti jadwal resmi idola K-pop untuk tampil di depan publik, tapi juga mengambil gambar sang idola dan membagikannya ke media sosial. Sementara itu, diary adalah mereka yang secara khusus mengambil foto-foto artis di konser dan nantinya dijual kepada publik. Dalam video-video yang beredar, para oknum tampak berteriak-teriak dalam bahasa Korea, berbicara kata-kata kasar kepada penonton, memberikan jari tengah turut memiliki arti cacian, hingga terlibat kontak fisik dengan petugas keamanan di lokasi acara. Tidak hanya itu, ada pula oknum yang tiba-tiba menarik petugas keamanan hingga terjatuh. Terlihat pula oknum sambil berteriak-teriak dibawa petugas keluar dari venue. Situasi tersebut membuat banyak penonton mengeluh dan membagikannya ke media sosial. Netizen yang budiman pun ramai-ramai bersuara. Bahkan ada yang menemukan akun fansite yang diduga dari oknum berusuh di Golden Disc Award 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Golden Disc Award Jakarta banyak yang rusuh, waduh. Bahkan yang bikin rusuh orang-orang dari Koreanya sendiri, waduh. Jadi Golden Disc Award ini adalah malam puncak penghargaan untuk musisi Korea yang pertama kalinya digelar di Indonesia, tepatnya di Jakarta International Stadium. Awalnya kerusuhan terjadi karena ada salah satu fansite yang gak terima ditegur sama petugas. Fansite itu adalah fans yang punya website sendiri dan punya konten eksklusif berupa foto dan juga video. Nah, mereka ini gak terima karena dilarang bawa kamera profesional. Mereka yang udah di dalam juga disuruh keluar karena ketahuan bawa kamera. Ya emang peraturannya udah kayak gitu. Bukannya nurut, para fansite ini malah bikin rusuh, marah-marah ke petugas, dan bahkan ada yang ngedorong petugasnya sampai jatuh. Waduh. Dan yang rusuh ini gak cuma 1-2 orang, tapi lumayan banyak. Aduh, mereka ini bisa langsung dideportasi aja gak sih? Primitif banget, bikin rusuh. Jadi kemarin banyak banget oknum fansite yang ngerusuh di Golden Disc Award. Padahal mereka ini udah ditegur secara baik-baik buat tidak memotret make kamera profesional, tapi mereka justru malah lebih galak. Bahkan oknum fansite ini kemarin tuh ada yang ngedorong staff GDA kemarin itu sampai jatuh. Dan gak cuman itu aja, banyak fans dari China atau dari Korea itu ngangkat HP tuh tinggi-tinggi banget. Pas ditegur mereka malah balik marah-marah. Buset, ini warawiri apa ya di FYP gue tentang acara GDA. Sekalipun gue nggak nonton acaranya, tapi FYP-nya tuh warawiri. Di FYP gue banyak banget keributan. Ya udah berapa puluh video deh yang menampilkan keributan yang dilakukan oleh K-nets ya, Korean netizen. Ini untuk pihak imigrasi Indonesia, tolong ya diingetin muka-mukanya ini ya, tolong dideportasi ya. Terus buat yang ngebelain mereka nih, orang Indonesia ya, please, mereka tuh bukan dewa. Tetap aja mereka tuh ya udah ngerendahin kita. Jangan mau. Kalau Jepang aja berani ya mendeportasi warga Indonesia yang berbuat ulah, kita juga harus bisa berbuat begitu. Nggak apa-apa. Ini memang sudah mencemarkan kok, sudah bikin ribut, sudah. Mereka tuh sering merendahkan orang Asia Tenggara, atau enggak ya. Orang Korea tuh suka rasis ke orang Asia, terutama ke Asia Tenggara. Gua ngelihatnya gedek banget ya, gedek banget. Jadi tolong buat pihak imigrasi Indonesia, tolong ini diingetin nama-namanya ya, wajah-wajahnya, deportasi. Jangan biarkan orang asing menginjak-injak harga diri kita.
Kalau orang zaman dulu ya Jepang bisa kita kalahin pakai bambu runcing. Nah sekarang kalau Korea nih ya, orang Korea berulah ya, mereka tuh lagi di atas angin, mereka tuh lagi viral di mana-mana kan. Tetap aja kita harus lawan ya. Oke, ayo contoh pejuang zaman dulu ya, melawan penjajah pakai bambu runcing. Nah sekarang ada penjajah juga nih, penjajah tapi di dunia industri ya. Mereka sedang menguasai segala bidang ini ya, orang Korea. Kita lawan aja tetap ya, yang kayak gini-gini mah wajib dilawan. Jangan dibelain, enak aja dibelain. Terus buat yang mikir Korea itu indah, drakornya manis-manis, enggak, lihat nih kenyataan hidupnya ya. Lihat ini orang-orangnya ternyata mungkin negaranya maju, tapi lihat attitude-nya, udah macam penjajah. Lawan guys ya, buat imigrasi ya, tolong kantor imigrasi deportasi mereka, kurang ajar soalnya. Sumpah gue gedek banget emang sama Korean fansite satu ini. Dan akhirnya karena udah trending dan K-popers bersatu, Korean fansite ini udah masuk di website Korea. Dan semoga aja Knets ngeliat, dan ini muka-muka orang-orang yang ini nih semoga di blacklist dari acara-acara Korea selanjutnya. Lu harus tahu dari kemarin itu trendingnya bener-bener seputaran GDA semua. Nih lu baca aja, Korea, Jepang Barat, fansite Shibao. Itu trending di Indonesia ya, bukan cuma di kalangan K-popers doang. Sini gue jelasin. Buat yang nggak tahu, jadi kemarin itu ada GDA kan. GDA itu adalah Golden Disc Award, dimana itu ada acara pemberian penghargaan gitulah buat artis-artis idol Korea. Dan ini pertama kalinya diselenggarain di Indonesia gitu kan. Sebelumnya pernah di Bangkok juga. Cuman masalahnya nih bener-bener rame banget dan chaos banget. Tapi disclaimer dulu, kalau misalnya di sini yang bikin chaos itu tuh bukan orang Indonesianya, bukan K-popers Indonesia, tapi orang-orang dari luar Indonesia yang datang dan juga nonton gitu kan. Mostly kebanyakan orang Korea, dimana mereka itu adalah fansite ataupun diary. Fansite sama diary itu apa sih gitu kan? Fansite ataupun diary itu adalah orang-orang yang ngefotoin idol-idol gitu ya. Terus abis itu fotonya ada juga yang dijadikan koleksi pribadi ataupun dijual. Nah untuk mempunyai foto yang bagus gitu ya, mereka itu memerlukan kamera yang proper dan juga profesional. Abis itu juga mereka membutuhkan tempat yang paling bagus gitulah spotnya. Nah hal inilah yang menyebabkan mereka itu melakukan segala cara gitu kan untuk mendapatkan foto yang bagus, dengan cara ngebanting orang, terus juga ngasih jari tengah ke orang-orang, bahkan sampai ribut-ributan. Nah untuk kronologinya, mereka itu datengin sama satpam-satpam gitu kan yang jaga di situ, gara-gara mereka itu bawa kamera profesional. Padahal tertulis jelas aturannya nggak boleh membawa kamera profesional. Tapi mereka ini licik banget gitu ya. Ada yang naruhnya itu di selangkangan, ada juga yang taruhnya itu kayak pokoknya bener-bener nggak bisa digrepe-grepe sama orang lain. Nah hal itulah yang membuat mereka waktu di pengecekan awal itu tuh nggak ketahuan kalau misalnya mereka bawa kamera segede-gede itu gitu kan. Dan begitu mereka keluarin kameranya pas di acara, barulah mereka didatengin. Tapi emang dasarnya nggak punya malu gitu ya. Mereka ngerasa kalau misalnya diri mereka tetap lebih baik daripada kita, dan juga nggak sedikit bahkan yang kayak ngomong di sosial media. Ini salah satu pelakunya gitu ya, dimana dia bilang, saya tidak akan pernah kembali ke negara Anda yang kotor dan tidak beradab. Waktu mereka itu udah di-spill gitu kan, mereka seakan-akan ngerasa kalau misalnya mereka lebih baik daripada orang Indonesia gitu kan. Jadi mereka nulis kayak gitu di tweetnya. Nah karena hal itulah akhirnya K-popers pada marah gitu kan, dan akhirnya langsung menjadikan ini trending. Gak cuma trending di negara kita, tapi trending juga di negara mereka gitu kan. Dan banyak juga Korean netizen yang ikut-ikutan komentar gitu, bilang kalau misalnya kayak seakan-akan, aduh mereka kok berlaku seperti itu sih di negara orang lain gitu-gitu. Nah setelah trending itu kan di negara mereka, ada beberapa fansite dan juga diary gitu kan yang melakukan permohonan maaf di akunnya mereka. Ini kurang lebih permohonan maafnya kayak gini, dan dia itu menuliskannya dengan bahasa Indonesia, oke? Ya jadi kurang lebih kayak gitu serba-serbi yang terjadi di GDA kemarin, dan juga kenapa bisa sampai trending di Indonesia. Udah segitu aja dari gua, gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Peace, love, and gaul! Gue sebenarnya agak capek ya ngeliat kelakuan mereka ini, cuma gue agak penasaran sama SOP security kalau seumpama ngeliat ada kelakuan orang bagong kayak gini. Apakah emang nggak boleh langsung dikeluarin orangnya, atau emang kameranya disuruh masukin aja gitu, terus lu nonton sampai habis gitu, apa gimana? Karena gue beneran gedek banget ngeliat mereka sampai akhir masih ada, bisa berantem. Karena gue kesian banget ngeliatin mas-mas sama mbak-mbak security yang diteriakin kayak gitu. Terus ada yang bilang suruh ngomong pakai bahasa Korea. Kayak apakah kita terlihat seperti di Hyundai? Buat mas-mas dan mbak-mbak security, kalau sumpah capek menghadapi oknum-oknum fansite yang kayak begini ya, atau nggak dari Ciksa yang tadi, itu mendingan bawa laser aja, terus diadepin aja ke kamera mereka biar mereka diam.
Sebenarnya ini bisa jadi pro dan kontra untuk masalah fansite yang bawa kamera segede gaban di tiap perkonseran. Dan sebenarnya kadang juga di beberapa konser itu diperbolehkan bawa kamera kayak ginian asal dalam persetujuan promotornya. Kalau nggak salah kemarin dari TDS ada fansite resmi dari Diandra yang boleh daftar gitu dan boleh bawa kamera kayak gini. Tapi buat acara yang memang tidak diperbolehkan, menurutku sebenarnya memang salah. Tapi kalau aku pribadi, aku juga menikmati jepretan-jepretan mereka. Asal mereka duduk anteng kayak fansite-nya Wonjong ini, aku nggak masalah sih. Walaupun emang ujung-ujungnya dia juga keluar. Dan kadang kalau misal kalian melakukan suatu kebaikan sama fansite tersebut bakal dikasih file-file kayak gini. Tapi faktanya di lapangan jauh lebih banyak fansite yang sangat mengganggu dan jadiin kepala orang tripod. Mereka juga anarkis sama orang di sekitar mereka, terutama bagian standing. Bahkan ada yang udah ke-spill tapi masih mengelak. Jadi sumpah jangan pernah belain fansite.